يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim itu pemimpin atas orang-orang yang zalim dikarenakan dosa-dosa mereka. Ketika orang-orang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang kezaliman Al-Hajjaj, mereka minta fatwa, boleh nggak kita bunuh saja Al-Hajjaj ini? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Innal Hajjaj adzabullahi fala tadfa'u adzaballahi biaidikum. Sesungguhnya Al-Hajjaj itu adalah azab Allah bagi kalian. Maka jangan kalian lawan azab Allah itu dengan kekuatan tangan kalian. Walakin alaikum bil istikanati wat tadarru. Akan tetapi kalian lawan azab Allah itu dengan merendah diri di hadapan Allah dan tunduk kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-76. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Dan sungguh kami telah timpakan kepada mereka azab, namun mereka tidak takut kepada Rabb mereka, tidak pula tunduk berdoa. Surat Al-Mu'minun ayat ke-76. Jadi ini yang pertama yang hendaklah kita lakukan menghadapi pemimpin yang zalim, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Maksudnya sabar di sini, jangan berusaha melengsarkan pemimpin yang zalim itu, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat pada diri pemimpinnya, pemerintahnya, sesuatu yang tidak dia sukai, yaitu perbuatan dosa, maka hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintahnya sejengkal saja, yaitu berusaha menjatuhkan pemerintahnya walaupun usahanya baru sedikit, kemudian dia mati sebelum bertobat, maka matinya adalah mati jahiliyah. Bukan bermakna dia mati kafir, tidak. Tapi mati seperti orang-orang jahiliyah, yaitu melakukan dosa besar, tidak menaati pemimpin mereka. Jadi, ini perintah dari Nabi SAW. Beliau menyuruh kita untuk bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Mudaratnya lebih ringan daripada kita melawan. Dan mudaratnya mungkin kita akan mengorbankan banyak orang, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi sabar. Sampai kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Kana minal ilmi wal adli al-ma'muri bihi as-sabru ala dhulmil a'immah wa jawrihim, kama huwa min usuli ahli sunnati wal jamaah." Termasuk ilmu dan keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar menghadapi kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa. Kama huwa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana itu juga termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah.
Wa kama amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits al-masyhurah. Dan sebagaimana juga telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang masyhur. Oleh karena itu jemaah sekalian, menyelisihi prinsip ini menyebabkan seseorang itu keluar dari ahli sunnah. Apabila seseorang menyelisihi bagian yang besar di dalam sunnah yang disebut usul ahli sunnah, meskipun satu saja menyebabkan dia keluar dari sunnah. Bahkan golongan ahlul bid'ah yang pertama di antara penyimpangan mereka karena penyelisihan mereka dalam prinsip ini, yaitu golongan Khawarij. Kemudian yang ketiga, untuk menghadapi pemimpin yang zalim, hendaklah kita doakan supaya Allah memberikan kepadanya hidayah. Bukan doakan supaya dia cepat mati. Doakan supaya Allah berikan hidayah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat pada pemimpin kalian kelak sepeninggalku kecurangan dan hal-hal yang mungkar. Jadi ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW akan muncul para pemimpin yang curang dan melakukan kemungkaran. Sebagai peringatan juga bagi kita, kalau kita jadi pemimpin, hindari dua hal ini, kecurangan dan kemungkaran. Kemungkaran pemimpin itu jemaah sekalian sangat berbahaya. Karena dia akan diikuti oleh masyarakatnya. Sehingga dia akan menanggung dosa banyak orang, sebanyak orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Makanya ketika Heraklius tidak mau masuk Islam, Nabi SAW mengingatkan dia. Heraklius penguasa Romawi di masa Nabi SAW. Beliau mengirim surat kepada Heraklius, penguasa Romawi. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Bayangkan orang Romawi di masa itu, salah satu penduduk mayoritas di dunia, superpower di masa itu. Diingatkan dia oleh Nabi SAW. Hampir saja dia masuk Islam kalau tidak takut kepada para pejabatnya. Jadi Nabi SAW telah mengingatkan kita. Qalu, para sahabat pun bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kita ya Rasulullah menghadapi pemimpin yang curang dan berbuat kemungkaran tersebut? Maka perhatikanlah jemaah sekalian, apa kata Nabi SAW? Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka. Tetap disuruh tunaikan hak mereka. Kita tunduk dan patuh kepada mereka, itu hak mereka. Lalu bagaimana dengan hak kita? Kata beliau, minta kepada Allah hak kalian. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan maksud hadis ini, doakan pemimpin kita supaya dapat hidayah sehingga dia menunaikan hak kita. Itu maknanya. Dan tadi sudah kita sebutkan penjelasan Imam At-Tahawi rahimahullah. Wala nad'u alaihim. Kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, walaupun dia zalim. Jemaah sekalian, kalau kita doakan keburukan, berarti dia akan semakin buruk. Dan keburukan itu akan berdampak luas. Bisa jadi kita juga kena dosa. Kalau mendoakan keburukan, dosa yang akan membesar. Karena keburukan pemimpin akan berdampak luas kepada orang banyak. Maka yang keempat, menghadapi pemimpin yang zalim, sesuai pesan Nabi SAW, selain berdoa dalam hadis ini, adalah tetap menunaikan hak-hak pemimpin tersebut. Yaitu kita tetap taat dan tunduk patuh dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam kemaksiatan.